Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Pipit Fidianti Sukma NIM 102190155 dan rekan saya Muhammad Sirojudin NIM 102190136. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko lembaga keuangan mikrosyariah. Untuk bab-bab yang akan dibahas nanti ada 3. Yang pertama, definisi resiko dan fungsi manajemen resiko. Yang kedua, jenis-jenis yang dihadapi lembaga keuangan mikrosyariah. Yang ketiga, tahapan proses manajemen resiko lembaga keuangan mikrosyariah. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai definisi resiko. Resiko merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa resiko. Terlebih lagi dalam dunia bisnis, di mana ketidakpastian beserta resikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat untuk mencapai kesuksesan. Menurut Darmawi, resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab. Yang pertama, jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai berakhirnya kegiatan. Makin panjang jarak waktu, maka makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik pengambilan keputusan. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan juga teratur. Dalam mengambil risiko pun, Allah dan Rasul-Nya selalu memberikan petunjuknya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian materi yang kedua kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi manajemen risiko. Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan juga mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Darmawi juga menjelaskan bahwa risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak diduga, sehingga manajemen risiko digunakan untuk meminimalisir adanya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga tersebut. Kemudian fungsi dari manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis, dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan, dan variabilitasnya. Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu yang pertama, menentukan kerugian potensial, yaitu berupaya mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai yang pertama, besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian tersebut terhadap kondisi finansial perusahaan. Yang kedua, menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi finansial perusahaan. Yang ketiga, memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian. Yang keempat, menurut Padi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan atau bank. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sirojudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojudin Al-Wahid. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok 8, akan meneruskan penjelasan dari teman saya yaitu Pipit Fidianti Sukma. Penjelasan selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis resiko. Resiko dalam konteks
perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berbentuk negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis resiko, diantaranya yang pertama yaitu resiko kredit, yang kedua yaitu resiko pasar, yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yang keempat yaitu resiko operasional, yang kelima yaitu resiko hukum. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban, yaitu mengembalikan dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Yang kedua yaitu resiko pasar. Resiko pasar timbul akibat perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas, sehingga nilai aset yang dimiliki bank menurun. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Resiko ini yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang keempat yaitu resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar atau tidak efektif. Yang kelima yaitu resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain ialah disebabkan oleh adanya tuntutan hukum. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen resiko. Dari pengertian manajemen resiko yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya dalam proses manajemen resiko terdapat prosedur atau proses yang dijalankan oleh pihak bank, meliputi yang pertama yaitu identifikasi resiko. Proses identifikasi resiko dilakukan untuk menganalisis apa saja resiko yang dihadapi perusahaan. Pengidentifikasian resiko ini merupakan proses menganalisis untuk menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan resiko yang menantang perusahaan. Sebagai contoh yaitu apabila bank memberikan pembiayaan, resiko yang dapat terjadi adalah kredit macet atau resiko kredit. Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintah, maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat. Pegawai bank dapat saja melakukan fraud atau resiko operasional. Yang selanjutnya itu proses manajemen resiko. Yang kedua yaitu pengukuran resiko. Pada dasarnya pengukuran resiko mengacu pada dua faktor, yaitu kuantitas resiko dan kualitas resiko. Kuantitas resiko terkait dengan beberapa banyak nilai atau exposure yang rentan terhadap resiko. Kalau kualitas resiko terkait dengan kemungkinan suatu resiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan resiko terjadi, semakin tinggi pula resikonya. Dalam rangka melaksanakan pengukuran resiko, bank wajib kurang-kurangnya melakukan yang pertama yaitu evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko. Yang kedua yaitu penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan
faktor resiko yang bersifat material. Yang ketiga yaitu pemantauan resiko. Pemantauan resiko dilakukan terhadap dasar eksposur resiko, toleransi resiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun berkesinambungan resiko yang menantang perusahaan. Yang keempat yaitu pengendalian resiko. Pengendalian resiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko disesuaikan dengan eksposur resiko dan tingkah resiko yang akan diambil dan toleransi resiko bank. Pengendalian resiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi aset, menggunakan kredit derivatif, serta menambah modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.